Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Samsiah dari kelas 3K dengan NPM 0211231179. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat pengangguran. Yang pertama adalah pengertian pengangguran. Pengangguran adalah kondisi ketika seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja usia 15 sampai 64 tahun tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik. Tingkat pengangguran di Indonesia menurun menjadi 4,91% pada triwulan September 2024 dari 5,32% pada triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Jumlah pengangguran turun 4,96% dari tahun sebelumnya menjadi 7,47 juta orang. Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja meningkat 3,42% menjadi 144,64 juta orang, sebagian besar di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sementara itu, tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat menjadi 70,63% dari 69,48% pada tahun sebelumnya. Pada triwulan 1, tingkat pengangguran berada pada angka 4,82%. Tingkat pengangguran di Indonesia hanya dilaporkan 2 kali dalam setahun, yaitu pada triwulan 1 dan triwulan 3. Selanjutnya ada pengangguran berdasarkan lama waktu bekerja. Pengangguran terbuka merupakan sebuah situasi di mana orang tersebut sama sekali tidak bekerja serta tidak berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian atau ketidakcocokan antara pekerja dengan bakat serta kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut. Dan pengangguran setengah menganggur dikatakan bahwa orang tersebut bekerja namun ia tidak bekerja secara produktif, seperti melakukan freelance. Selanjutnya ada jenis-jenis pengangguran. Yang pertama ada pengangguran struktural, merupakan pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur pada sektor ekonomi dari suatu negara. Yang kedua ada pengangguran siklis, yaitu pengangguran yang terjadi karena krisis ekonomi sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang ketiga ada pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang terjadi karena kemajuan teknologi yang dapat menggantikan tenaga manusia dengan mesin yang dinilai lebih mudah dan murah. Yang keempat ada pengangguran voluntary, merupakan pengangguran yang terjadi karena orang tersebut lebih memilih untuk tidak bekerja walaupun ia masih mampu untuk bekerja. Yang kelima ada pengangguran deflasioner, yaitu pengangguran yang terjadi karena jumlah tenaga kerja lebih tinggi daripada lowongan yang tersedia. Yang terakhir ada pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya perbedaan permintaan tenaga kerja dengan penawaran kerja yang tersedia. Selanjutnya ada penyebab utama tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Yang pertama ada pertumbuhan penduduk yang cepat. Indonesia memiliki populasi yang terus tumbuh pesat, menciptakan tekanan besar pada pasar tenaga kerja dengan lebih banyak orang yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya. Yang kedua, ada kesenjangan pendidikan, ketimpangan antara kualitas pendidikan yang tersedia dan kebutuhan pasar kerja seringkali mengakibatkan pengangguran struktural. Banyak lulusan tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan permintaan industri. Yang ketiga ada pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang.
Meskipun ekonomi Indonesia tumbuh, pertumbuhan tersebut tidak selalu menciptakan cukup banyak lapangan kerja di sektor formal. Yang keempat ada keterbatasan keterampilan. Banyak pekerja tidak memiliki keterampilan yang relevan atau terampil dalam pekerjaan yang dibutuhkan oleh industri modern seperti teknologi informasi, manufaktur maju, dan sektor jasa. Yang kelima ada kurangnya keterlibatan industri. Ketidaksesuaian antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan industri menghadap integrasi lulusan ke dalam pasar kerja. Yang keenam, ada kebijakan pemerintah yang belum optimal. Meski ada berbagai program untuk mengurangi pengangguran, kebijakan yang ada terkadang tidak cukup efektif atau belum diimplementasikan dengan baik di lapangan. Selanjutnya ada dampak pengangguran. Dampak pengangguran di bidang ekonomi, yaitu pengangguran dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan pendapatan pajak pemerintah, dan menurunkan pendapatan per kapita. Yang kedua ada di bidang sosial. Pengangguran dapat menimbulkan kerawanan sosial, konflik sosial, dan kriminalitas. Selanjutnya ada dampak pengangguran di bidang politik. Pengangguran dapat menyebabkan ketidakstabilan politik. Dalam kualitas hidup, pengangguran dapat menurunkan kualitas hidup, kesehatan, dan produktivitas masyarakat. Dan dalam bidang keterampilan, pengangguran dapat menghilangkan keterampilan yang dimiliki seseorang. Selanjutnya ada solusi untuk mengatasi tingkat pengangguran di Indonesia. Yang pertama, adanya reformasi pendidikan. Pemerintah perlu melakukan reformasi mendalam dalam sistem pendidikan untuk memastikan bahwa kurikulum mencakup keterampilan yang diperlukan oleh pasar kerja, termasuk pendidikan vokasional dan pelatihan kerja. Yang kedua, ada dukungan usaha kecil dan menengah atau UKM. Mendorong pertumbuhan UKM melalui insentif pajak, akses keuangan yang lebih baik, dan pelatihan kewirausahaan dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja. Yang ketiga ada pembangunan infrastruktur. Investasi dalam infrastruktur bisa menciptakan lapangan kerja baru secara langsung dan memicu pertumbuhan ekonomi di sektor terkait. Yang keempat ada inovasi teknologi. Pemanfaatan teknologi digital dan internet untuk menghubungkan pekerjaan dengan peluang kerja serta memperluas akses terhadap pelatihan dan pendidikan. Yang kelima ada kemitraan industri pendidikan. Membangun kemitraan erat antara dunia pendidikan dengan dunia industri untuk memastikan bahwa kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Yang terakhir ada program magang dan pelatihan. Mendorong program magang yang efektif dan pelatihan kerja yang mengarah pada peningkatan keterampilan dan pengalaman praktis bagi para pencari kerja. Kesimpulannya yaitu tingginya tingkat pengangguran di Indonesia memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, pendidikan, dan masyarakat umum. Dengan mengatasi penyebab utama seperti kesenjangan keterampilan dan ketimbangan ekonomi, serta menerapkan solusi konkret seperti reformasi pendidikan dan pembangunan infrastruktur. Indonesia dapat bergerak menuju pasar tenaga kerja yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, upaya kolaboratif ini diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran secara signifikan dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Baik, segitu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.